semua. Kali ini kita bertemu dengan kelompok 8 dari kelas Statistik 1D. Kami akan menyampaikan materi tentang metode tren linier. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Satrio Ahmadul Firdaus. Yang kedua, Dito Wahyu Primbadi. Yang ketiga, Mahatma Ramantara. Yang keempat, Faiza Afrilia. Dan yang terakhir, Nila Nelatul Maufiro. Pembahasan materi yaitu materi pertama yaitu analisis variasi musiman, yang kedua metode rata-rata sederhana, yang ketiga metode rata-rata dengan tren, yang keempat metode rata-rata bergerak, yang kelima analisis gerak tak beraturan. Analisis variasi musiman yaitu variasi musim adalah suatu pola perubahan tertentu yang bersifat periodik dalam satu tahun. Satuan waktu yang dipakai yaitu harian, mingguan, bulanan, dan triwulan. Komponen ini sangat erat hubungannya dengan faktor iklim, hari libur, dan kebiasaan dagang. Data time series. Data time series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu. 4 faktor yang mempengaruhi data time series yaitu A. Faktor tren digunakan untuk melakukan peramalan atau estimasi. Tren adalah keadaan data yang naik atau menurun dari waktu ke waktu. B. Fluktuasi siklis. Fluktuasi siklis dapat kembali normal setiap 10 hingga 20. C. Variasi musiman. Fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim dan kebiasaan. Yang D. Yaitu pengaruh random. Berikut adalah contoh dari variasi musiman. Data pakaian pada tahun 2003 adalah sebagai berikut. Penjelasan. Keterangan sama dengan rata-rata penjualan per bulan adalah sama dengan jumlah penjualan dalam satu tahun dibagi bulan dalam satu tahun, sama dengan 900 per 12, sama dengan 750 unit per bulan. Data di atas menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2003, indeks musiman sebesar 112%. Adalah kenaikan penjualan 12% dibandingkan dengan rata-rata penjualan selama 2003. Penyebab kenaikan adalah perayaan Tahun Baru dan Natal, dan naiknya penjualan akan terjadi kenaikan pada bulan Desember sebesar 17,3% karena kemungkinan adanya perayaan Tahun Baru. Metode rata-rata sederhana, pengertian dan rumus indeks musim. Metode rata-rata sederhana adalah asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Dirumuskan rata-rata per kuartal kali 100 per rata-rata total. Lalu selanjutnya disediakan sebuah contoh kasus, yaitu contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dengan nilai rata-rata total sebesar 26,44. Lalu penyelesaian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, lihat contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal. Lalu menentukan indeks musim dengan rumus rata-rata per kuartal dikali 100 per rata-rata total. Ada triwulan 1, 2, 3 yang secara berurutan hasilnya yaitu 107,79, 106,54, 81,96. Lalu perencanaan target. Misal panen pada tahun 2008 direncanakan sebesar 120 ton, maka 120 ton kali 3 triwulan sama dengan 40 ton. Lalu pencapaian target per triwulan dengan rumus indeks musim kali rata-rata total kali 100 selama 3 triwulan. Metode rata-rata dengan tren. Pengertian. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Lalu peramalan dengan tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Tren dapat berupa tren naik atau tren positif apabila variabel yang diteliti Y menunjukkan gejala kenaikan. Tren
turun atau tren negatif apabila variabel yang diteliti Y menunjukkan gejala penurunan. Tren dapat berupa tren linier, tren parabola atau kuadratik, dan tren eksponensial. Rumus dan persamaan. Indeks musim metode rata-rata dengan tren sama dengan nilai data asli per nilai tren kali 100. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus B X, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Persamaan tren diperoleh dengan menggunakan metode ini dapat digunakan untuk A. Untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. B. Untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Pernyataan tren dengan rumus B sama dengan Y2 min Y1 per N. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Berikut merupakan data genap kelompok genap untuk tahun 2001 hingga 2012 dengan perolehan bawang merah per ton yang diakumulasikan per tahun. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dan langkah-langkah dari contoh soal di atas. Yang pertama, jumlah seluruh data di atas yakni 12 data, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut termasuk data yang genap. Yang kedua, mengelompokkan data menjadi dua kelompok, yaitu data ganjil dan data genap. Yang ketiga yaitu menentukan periode dasar. Yang keempat, menentukan angka tahun. Yang kelima, menentukan nilai semi total. Yang keenam, menentukan semi average tiap kelompok data. Yang ketujuh, menentukan tren awal tahun. Dan yang terakhir yaitu menentukan peramalan menggunakan rumus yang dijadikan di kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi pada slide ke-15, di mana pada slide ke-15 ini terdapat sebuah tabel, di mana tabel tersebut merupakan penjabaran lebih luasnya dari tabel sebelumnya. Pada tabel ini terdapat dua kelompok, yakni kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk pembagian kelompoknya ini berdasarkan pada jumlah data yang ada di tabel. Data pada tabel terdapat jumlah 12. Maka dari itu jika dibagi menjadi dua kelompok, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk X sendiri, ya ini tahun dasar. Tahun dasar ini didasarkan pada tahun 2003 dan 2004. Untuk semi total diperoleh dari penghitungan jumlah keseluruhan data pada kelompok 1 dan 2. Untuk semi average, yakni jumlah keseluruhan dari kelompok 1 ini dibagi dengan anggota kelompok satunya, yakni sejumlah 6, maka diperoleh hasilnya yakni sekian. Untuk tren awal tahun ini diperoleh dari Y2 dikurangi Y1 dibagi N. Untuk N sendiri ini yakni sama seperti penghitungan sebelumnya, yakni anggota tiap kelompok, yakni sejumlah 6. Untuk jelasnya mengenai sistem penghitungan, maka bisa diperhatikan pada slide selanjutnya, yakni penyelesaian dengan langkah-langkah. Langkah pertama, menentukan data menjadi dua kelompok, yakni kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kedua, menentukan periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga periode dasar terletak pada tahun 2003 dan 2004. Yang ketiga, menentukan angka tahun kelompok 1. Tahun 2003 sama dengan min 1, tahun 2004 sama dengan 1, tahun 2005 sama dengan 3, tahun 2006 sama dengan 5. Ini dan seterusnya, ini berlaku kelipatan 2 atau ganjil. Yang keempat, menentukan semi total kelompok 1 atau sama dengan jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Tahun 2001 861.150, tahun 2002 766.572, tahun 2003 762.795, tahun 2004 757.399, tahun 2005 732.609, dan tahun 2006 794.399.
931, maka diperoleh total keseluruhan yakni 4.675.456. Selanjutnya langkah ke-6 yakni menentukan semi total kelompok tua pada tahun 2007 sebesar 802.810, tahun 2008 sebesar 853.615, tahun 2009 965.164, tahun 2010 1.048.934, tahun 2011 893.124, dan tahun 2012 964.221, sehingga total keseluruhannya menjadi 5.527.868. Untuk langkah ke-7 menentukan semi average dengan membagi semi total dengan banyaknya data dalam masing-masing kelompok. Kelompok 1 diperoleh jumlah keseluruhan totalnya yakni 4.675.456. Karena jumlah anggota pada masing-masing kelompok ada 6, maka dibagi 6 menjadi hasilnya 779.242,666,7. Yang pada kelompok 2 yakni jumlahnya total keseluruhannya yakni 5.527.868 dibagi 6 sama dengan 921.311,3333. Untuk menentukan tren awal tahun bisa menggunakan rumus B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N, atau semi average kelompok 2 dikurangi semi average kelompok 1 dibagi banyaknya data, sehingga dicontohkan 700 seperti ini: 779.242,6.666,7 dikurangi 921.311,3333 dibagi 6 sama dengan 142.068,6.6666 dibagi 6 sama dengan 23.678,111. Selanjutnya untuk menentukan peramalan dapat menggunakan rumus yang dimana yang dijadikan adalah kelompok 1, Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X, atau sama dengan semi average kelompok 1 ditambah B dalam kurung X sama dengan 779.242,6.666,7 ditambah 23.678,1111 dikali X. Dimisalkan untuk meramal tahun 2017, maka X sama dengan tahun 2013 sama dengan 19, tahun 2014 sama dengan 21, tahun 2015 sama dengan 23, tahun 2016 sama dengan 25, tahun 2017 sama dengan 27. X pada tahun tersebut sama dibagi 2, 27 dibagi 2 yakni sebesar 13,5. Y aksen 2017 sama dengan A ditambah B dikali dalam kurung X, 779.242,6.666,7 ditambah 23.678,1111 dikali 13,5, maka sama dengan 779.242,6.666,7 ditambah 394,4.499 sama dengan 1.098.897,167. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2017 produksi terhadap bawang merah yaitu 1.098.897 ton. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Yang pertama yaitu pengertian dan rumus indeks musim.
Metode rasio rata-rata bergerak adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Adapun indeks musim rasio rata-rata bergerak memiliki rumus, yaitu nilai rasio dikali faktor koreksi. Adapun untuk mencari nilai rasio dan faktor koreksi, yaitu nilai rasio didapatkan dari data asli atau data rata-rata bergerak, dan faktor koreksi didapatkan dari dalam kurung 100 dikali N per jumlah rata-rata selama N. Adapun rumus yang kedua, yaitu MA sama dengan sigma X dibagi jumlah periode, dengan keterangan MA yaitu moving average atau rasio rata-rata bergerak, sigma X yaitu keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan, dan jumlah periode yaitu jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat dituliskan dengan MA sama dengan dalam kurung N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya dibagi N, dengan keterangan MA yaitu moving average atau rasio rata-rata bergerak. Yang kedua, N1 yaitu data periode pertama, N2 data periode kedua, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari metode rasio rata-rata bergerak. Di bawah ini merupakan tabel yang sudah berisi dengan tahun, triwulan, dan data asli. Tugas kita adalah untuk mencari total bergerak 3 triwulan, rata-rata, dan indeks rasio. Yang pertama yaitu total bergerak 3 triwulan. Dicontohkan dalam tabel yaitu angka yang berwarna biru, yaitu 195, yang merupakan penjumlahan dari data asli di triwulan 1, 2, 3 pada tahun 2005. Yaitu 60 ditambah 65 ditambah 70 sama dengan 195. Adapun rata-rata didapatkan melalui total bergerak 3 triwulan dibagi dengan triwulan, yaitu 195 dibagi dengan 3, yaitu sebesar 65,00. Adapun yang ketiga yaitu indeks rasio. Dicontohkan pada tabel yaitu angka yang berwarna hijau. Angka 101 didapatkan melalui data asli dibagi dengan rata-rata, lalu dikali dengan 100, yaitu data aslinya 75 dibagi dengan rata-rata yaitu 74,33, lalu dikali dengan 100 dengan hasil 101. Yang selanjutnya yaitu merupakan contoh soal. Yang pertama diketahui bahwa penjualan bulan Januari sebesar 22.500 unit. Yang kedua, penjualan pada bulan Februari sebesar 37.500 unit. Dan yang terakhir, penjualan pada bulan Maret sebesar 30.000 unit. Yang ditanya yaitu perkiraan penjualan pada bulan April. Jawabannya yaitu menggunakan rumus MA sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dalam kurung dibagi N, sama dengan N1 yaitu pada bulan Januari 22.500 ditambah N2 pada bulan Februari 37.500, dan yang ketiga yaitu N3 pada bulan Maret yaitu 30.000. Jumlah tersebut dijumlahkan lalu dibagi 3 sama dengan 90.000 dibagi dengan 3 sama dengan 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Di bawah ini merupakan tabel yang sudah berisi dengan tahun dan triwulan 1, 2, 3. Tugas kita adalah mencari rata-rata, total rata-rata, faktor koreksi, dan indeks musim kuartalan. Yang pertama yaitu rata-rata. Rata-rata didapatkan melalui triwulan 1 yang dijumlahkan pada tahun 2005 hingga 2007. Begitu juga pada triwulan 2 dan triwulan 3. Nah, jumlah yang kita dapatkan yaitu 67, 99, dan 68. Yang kedua yaitu total rata-rata. Total rata-rata didapatkan melalui penjumlahan dari rata-rata lalu dibagi menjadi 3, yaitu 67 ditambah 99 ditambah 68 lalu dibagi menjadi 3. Sebesar 234. Lalu yang ketiga yaitu faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini memiliki rumus sama dengan 100 dikali N dibagi dengan total rata-rata.
yaitu sama dengan 100 dikali dengan 3 lalu dibagi dengan 234, lalu memiliki hasil 1,284. Yang selanjutnya yaitu kita mencari indeks musim kuartalan dari triwulan 1, 2, dan 3. Nah, triwulan 1 memiliki rata-rata sebesar 67, lalu dikalikan dengan faktor koreksinya yaitu 1,284 sama dengan 86,028. Hal ini juga dilakukan untuk triwulan 2 dan triwulan 3 yang disesuaikan dengan rata-rata masing-masing triwulan. Nah, kesimpulannya, angka indeks triwulan di atas digunakan sebagai peramalan selanjutnya. Analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan adalah perubahan berupa kenaikan dan penurunan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Di antara penyebabnya adalah perang, bencana alam, krisis, dan lain-lain. Indeks dari gerak tak beraturan yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, dengan keterangan T sama dengan tren, S adalah variasi musim, C adalah siklus, I adalah gerak tak beraturan, CI adalah faktor siklus. Maka rumus dari indeks gerak tak beraturan adalah I sama dengan CI dibagi C. Penjelasan dari rumus: Y sama dengan data asli, T sama dengan Y kuadrat terkecil, S sama dengan indeks musim, TCI sama dengan hasil dari Y dibagi S, dan C adalah rata-rata bergerak dari CI. Selanjutnya adalah contoh kasus dan penyelesaiannya. Berikut adalah tabel yang sudah dicari Y, T, S, TCI, CI, dan juga C. S diperoleh dari data asli. S atau indeks musim yang kita peroleh dari variasi musim. Setelah kita mendapatkan S atau indeks musim, maka kita tinggal mencari data normalnya yaitu TCI. Dengan cara Y atau data asli dibagi dengan S atau indeks musim. Kemudian kita mencari CI atau faktor siklusnya dengan cara TCI dibagi dengan T. Nah, setelah itu kita mencari C atau indeks siklusnya dengan cara penjumlahan dari nilai faktor siklus atau CI 3 periode terdekat dibagi dengan 3. Berarti di tabel tersebut kita ambil contoh dari yang awal 117,75 didapat dari penjumlahan dari kolom CI yang 121,56 ditambah 117,87 ditambah 113,82. Kemudian setelah itu dibagi dengan 3 dan didapat 117. Kemudian kita mencari I atau gerak tak beraturannya. Rumusnya adalah I sama dengan CI dibagi dengan C. Contoh adalah I yang diperoleh hasilnya 100,10. Hal tersebut didapat dengan cara CI 117,87 dibagi dengan 117,75, maka didapatkan hasil 100,10. Kesimpulan, analisis variasi musiman, suatu pola perubahan tertentu yang bersifat periodik dalam 1 tahun. Satuan waktu yang dipakai bisa harian, mingguan, bulanan, dan triwulan. Metode rata-rata sederhana yaitu asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Rumus indeks musiman yaitu rata-rata per kuartal kali 100 per rata-rata total. Metode rata-rata tren. Metode ini dapat dilakukan dengan cara yaitu indeks musim dipengaruhi dengan perbandingan antar nilai dari asli dibagi dengan nilai tren. Rumus indeks musim yaitu nilai data asli per N per nilai tren kali 100.
Kesimpulan, metode rata-rata bergerak yakni suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Rumus indeks musim rata-rata bergerak yakni nilai rasio dikali faktor koreksi. Analisis yang kedua, analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement atau IM adalah suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama siklusnya. Rumus indeks musim sama dengan CI per C. Silahkan untuk audiens yang ingin bertanya jika merasa ada yang kurang paham mengenai apa yang kami presentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.